Bab ke-3 poin ke-18 ya, poin ke-18. Al-faslus salis adabut talib ma'asyaikhihi. Apa bab ketiga? Adabnya seorang murid kepada gurunya. Adab seorang santri terhadap ustadznya, terhadap kiainya, ya, terhadap gurunya. Dan kemarin kita membahas tentang menjaga kehormatan guru. Sebelum kita lanjut, kita akan murojaah sebentar. Ya. Siapa di antara antum yang bisa menyebutkan 5 saja mengenai wajibnya seorang murid menjaga kehormatan gurunya yang kemarin kita bahas? Coba angkat tangan. Boleh lihat catatan antum, boleh? Ada? Ada enggak? Nahnu ya? Atau yang pertama apa? Jalan menuju kesuksesan. Bukan, itu manfaatnya. Contoh menjaga kehormatan guru. Contohnya, berarti kita jangan apa? Apa? Ya, satu, mendengarkan apa yang disampaikan atau yang dijelaskan oleh guru. Yang kedua apa? Tidak banyak bertanya sesuatu yang memberatkan guru. Yang ketiga apa? Tidak memotong perkataan guru. Ketika sedang menjelaskan atau ketika sedang menjawab pertanyaan, jangan dipotong pernyataan atau perkataannya. Ya. Kemudian yang keempat, sopan santun terhadap guru. Kemudian yang kelima, menghargai apa? Menghargai sikap gurunya. Taib, jazakallahu khairan. Hadiahnya nyusul ya. Nahnu. Hadiahnya nyusul. Ya, qadarullah tadi udah nasiapkan tapi ketinggalan. Nah, itu mengenai kehormatan, contoh dari menjaga kehormatan guru. Terus pertanyaan kedua, siapa yang bisa menyebutkan tiga hal penting, ya, kenapa kok kita harus menghormati guru? Tadi udah satu bocoran dari Nahnu, antum tinggal melengkapi 2. Coba. Kita kan harus menjaga kehormatan guru, karena itu penting. Kenapa? Apa yang menunjukkan hal itu penting atau manfaat dari menjaga kehormatan guru? Betul. Antum. Siapa nama itu? Rashid. Nah. Ya, menjaga kehormatan guru adalah salah satu sebab jalan menuju atau meraih kemenangan. Yang kedua, ya, jalan menuju kesuksesan. Yang ketiga apa? Jalan menuju keberhasilan. Ya. Yang taufik ada nggak? Ya. Apa? Coba baca lagi.
Ya betul, jalan menuju taufik atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit pembahasan yang telah kita kupas bersama di pertemuan kemarin. Adapun hari ini insya Allah kita akan membahas ya masih poin yang sama, cuma di sini anak kasih tema yaitu adab ketika memanggil guru. Apa judulnya, Ikhwan? Adab ketika memanggil guru. Jadi manggil guru sama manggil teman itu beda. Tidak boleh disamakan. Nah, tafadhol Iqra. Kita dengarkan matan dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana wa liwalidayna wa li aqaribina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina amin. Qala Syekh Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah. ولا تناديه باسمه مجردا أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان بل قال يا شيخي أحسن الله إليكم بل قل يا شيخي أو يا شيخنا فلا تسميه فإنه أرفع في الأدب ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه مع بعد أو تناديه من بعد من غير اضطرار. Baik. Jazakallahu khairan. Di sini Syekh Bakar rahimahullahu taala mengatakan wala tunadihi bismihi mujarradan. Di antara bentuk adab ketika memanggil seorang guru yaitu dengan tidak memanggil namanya tok. Apa ikhwan? Tidak memanggil namanya saja. Jadi jangan dipanggil apa? Namanya saja. Misal antum punya guru namanya Ustadz Husni Mubarak, MH, MPD, MA. Amin. Hafizahullahu ta'ala. Nah, ketika antum lagi jogging ke Pasar Wangon, ketemu sama Ustadz Husni Mubarak. Pas ketemu, antum jangan, nih Husni, ya nggak boleh, ya nggak boleh cuma manggil apa? Namanya. Bahkan nanti ada pembahasan ketika jauh pun kita nggak boleh teriak, harus mendekat, ya. La tunadih bismihi mujarradan. Janganlah engkau manggil namanya saja. Au ma'a laqabihi, atau nama beserta lakopnya. Lakop itu apa ya, kawan? Julukannya, ya profesinya gitu. Nah, di sini Syekh Bakar sangat ketat ya dalam panggilan. Kaqaulika ya Syekhu fulan. Menurut beliau, panggilan wahai guru fulan itu kurang beradab. Ini pendapatnya siapa? Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah. Bahkan kata beliau, antum manggil misalnya Ustadz Husni, apa kabar? Gitu. Itu masih dianggap kurang beradab. Menurut siapa? Syekh Bakar. Ini bukan dalil mutlak ya. Ini cuma pendapat beliau. Sebagian ada yang menjelaskan
ucapan itu tetap masih beradab. Ya, jadi antum mengucapkan Syekh Fulan, Guru Fulan, bagaimana kabarnya, Ustadz Fulan, antum sedang apa Ustadz? Ya. Bisa minta waktunya sebentar tidak, ana mau konsultasi lewat WA misalnya. Ini masih beradab. Cuma ada adab yang lebih tinggi lagi. Nah, inilah yang diambil pendapatnya oleh Syekh Bakar. Menurut beliau, bal kul ya syekhi au ya syekhana. Menurut Syekh Bakar, panggilan yang penuh dengan adab adalah engkau memanggil gurumu dengan panggilan ya syekhi atau ya syekhana, ya ustadzi, ya ustadzana. Apa artinya? Wahai guruku, wahai guru kami, wahai syekhku, wahai syekh kami. Dan ini yang sering kali kita temukan ikhwan ketika kita membaca buku-buku biografi ulama. Ketika mereka menceritakan tentang guru mereka, pasti mereka mengatakan wa qassa alaina syekhuna rahimahullah wa huwa Syekh Fulan bin Fulan, gitu, dijelaskan. Telah menceritakan, telah mengisahkan kepada kami guru kami, telah mengabarkan kepadaku guruku. Habis itu mungkin kalau butuh penjelasan kasih namanya. Yang diutamakan itu apa? Guruku, guru kami. Demikian pula para sahabat, mereka juga manggil Rasulullah dengan ya Rasulullah. Enggak ada yang manggil ya Muhammad. Kecuali orang-orang Arab Badui atau orang-orang non-Muslim biasanya. Dalam Al-Quran pun Nabi Muhammad disebutnya apa? Kalau enggak Rasul ya Nabi. Ya. Hanya disebutkan ketika disebut nama Muhammad itu di surat Ali Imran ya. Muhammadun Rasulullah. Di surat Al-Fatah. Dan di beberapa surat lain itu pun cuma disebut nama, bukan dipanggil. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ya. Begitu. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fala tusammih fa innahu arfa'u fil adab. Janganlah engkau panggil namanya saja, karena itu jauh dari adab yang santun. Ya, jangan sampai kita memanggil guru kita cuma namanya saja. Atau misalnya manggil guru dengan mata pelajaran yang diampu. Ya. Tadi pagi ketemu sama ustadznya yang ngajar akidah misalnya. Terus ke pondok cerita sama temennya, nyong miki jogging ketemu karo ustadz akidah kayak mau. Nah, sing ulangannya kepenak banget. Ya. Ustadz akidah gitu ya. Ustadz akidah. Enggak beradab ya, kawan. Ya. Nyong miki ketemu ustadz hadis. Ya. Atau misalnya antum ketemu Ustadz fikih, gimana kabarnya Ustadz fikih? Ya. Seorang ibu meninggal, ya. Meninggalkan anak 2, warisnya berapa? Langsung ditakoni warisan. Jangan pakai lakop seperti itu. Ustadz ngampu pelajaran apa kemudian untuk panggilan. Ustadz IPA, Ustadz MTK, ya. Ustadz IPS, Ustadz sejarah. Nah, jangan ikhwan. Jangan seperti itu. Harusnya manggilnya bagaimana? Guruku, ustadzku. Ya. Atau ya minimal
Ustadz Fulan nggak apa-apa. Ya, insya Allah nggak apa-apa. Tidak sampai haram itu. Cuma Syekh Bakar menghindari ucapan seperti itu. Lalu kata beliau, wala tukhatibhu bita'il khitab. Dan jangan engkau ketika lagi ngobrol itu pakai anta. Ya, pakai kata-kata apa? Anta. Anta sehat, Ustaz? Min aina jita, Ustaz? Mata jita ila hadal ma'had, Ustaz? Pakai anta, jangan ikhwan. Terus pakai apa? Antum. Ya. Kalau bisa pakai antum. Dan kalau di WA itu, ya, kalau di WA, ya subhanallah kadang itu ada segelintir santri. Ana nggak bilang sebagian santri, tapi apa? Segelintir santri. Berarti segelintir yang ming pirang belindi tok lah. Itu WA kadang cuma assalamualaikum, kemudian langsung menyampaikan hajatnya, ikhwan. Maksudnya pengen apa gitu. Ustaz, ini saat ini. Nggak ada mukodimah ahsanallah ilaik, gimana kabarnya Ustaz. Nggak ada mukodimah itu loh. Tapi langsung to the point. Masya Allah, kayak ming kancane ya. Kayak maring kancane. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada waktu kapan mau cap 3 jari gitu. Kayak perintah maring budake. Enggak apa ikhwan? Enggak bener ya, enggak bener alumni seperti ini enggak bener. Jadi harus mukadimah dulu, mendoakan dulu, minta maaf dulu, apakah waktunya ada atau tidak. Itulah adab santri yang benar, ikhwan. Dan pakai kata yang sopan. Kalau antum merasa kaku dengan kata-kata antum gitu, maka ya pakai kata panjenengan Ustadz ya. Ajak kok ya. Ustadz, kok lagi sibuk ora Ustadz ya. Janganlah ya, kowe ya, mentang-mentang ngapak ya, jare nek orang ngapak ora kepenak ya. Jangan, harus tetap sopan santun. Dan kalau di WA itu tulisan Ustadz U-nya itu besar. Ini anak dapat faedah dari guru kami Ustadz Abdullah Zain. Beliau itu mengajarkan kalau di WA kata Ustadz U-nya itu besar. Antum A-nya besar. Seperti tulisan Anda. Ya. Ya mungkin hal sepele tapi sangat berpengaruh, ikhwan. Kemudian autunadihi min bu'din min ghairit tirarin. Jangan pula seorang murid memanggil-manggil ustadznya dari jarak yang jauh. Ngasih ngorong-ngorong sampai teriak-teriak ya, kayak tadi misalnya. Lagi jogging karena sudah saking capeknya dia. Kemudian pengen bonceng ustadznya. Ustadz, ini Ustadz. Ya. Tidak sopan, ikhwan. Bin ghairit tirar. Tanpa adanya keperluan yang mendesak. Tanpa adanya keperluan yang mendesak. Kecuali kalau antum kepleset ke jurang misalnya. Kemudian antum lagi mendaki gunung misal sama ustadz antum. Kemudian ya naudzubillah ada di antara antum yang terpleset hampir nyemplung kemana? Ke jurang misal ya. Ke jurang. Ya tentunya manggil ustadznya dengan suara yang kencang. Nah keliri-liri ya ustadz ora krungu. Ustadz tolong ustadz, tolong ustadz. Ya ora krungu lah. Ya, Ustadz tolong ya, yang keras nggak apa-apa. Ya, yang keras maka tidak mengapa karena ini dalam keadaan darurat. Nah, lanjut tafadhol. Wanzur ma dzakarahu Allah Ta'ala min ad-dalalati 'ala al-adabi ma'a mu'allimin nasil khaira sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الآية. Baik. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wanzur ma dzakarahu Allah ta'ala minad dalalati 'alal adab ma'a muallimin nasil khaira sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi ta'ala. Dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memperingatkan kita mengenai adab terhadap seorang guru yang paling mulia. Siapa guru yang paling mulia, ikhwan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nur. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-63. Surat An-Nur ayat ke-63. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la taj'alu du'a'ar rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kalian seperti panggilan kalian kepada sebagian yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwan? Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul, ya, jadi Rasulullah itu dipanggil jangan seperti kalian manggil teman kalian, begitu. Janganlah kalian manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kalian memanggil teman-teman kalian. Ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh Syekh Bakar rahimahullahu ta'ala bahwa keharusan seorang murid memanggil gurunya itu jangan sampai seperti dia ketika memanggil teman-temannya. Ya, jangan sampai seperti dia memanggil teman-temannya. Dan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut ar-rasul, ya, nggak pakai Muhammad tapi ar-rasul sebagai menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, wa kama la yaliku وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية يا فلان أو يا والدي فلان فلا يجمل بك مع شيخك. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa kama la yaliku an taqula liwalidika dzil ubuwati tiniyah ya fulan au ya walidi au ya walidi fulan fala yajmulu bika ma'a syaikhika. Kemudian beliau berkias, ya, sebagaimana ketika engkau memanggil seorang bapak, ya, kan nggak sopan, ikhwan, kita memanggil bapak kita dengan ucapan namanya tok, ya, dengan panggilan namanya saja, ya, Pak Fulan dipanggil Fulan, apakah dewek, ya, kalau bapaknya sendiri mungkin ya kalau sama bapaknya nggak masalah ya nggak apa-apa dalam tanda kutip, tapi tetap tidak sopan. Nggak sopan, ikhwan. Ini dalam bapak biologis, ya, dalam bapak biologis dalam artian bapak kandung. Ya.
yang melahirkan antum, yang melahirkan antum. Orang tua antum, ya. Ya salah satunya kan, yang melahirkan umi antum, ibu antum, ya. Dan bersama dengan abi antum, ya. Cuma yang melahirkan itu umi antum, bukan bapak antum ya, bahaya. Nah, ke bapak kita dalam bapak yang biologis yang kandung, kita harus beradab. Maka terhadap bapak yang mengajari antum agama, ya, mengajari antum ilmu-ilmu syariat, maka jauh lebih ditekankan. Jangan sampai antum memanggil namanya saja. Ya, fala yajmulu bika ma'asyaikhika. Maka enggak elok, enggak baik jika engkau memanggil gurumu cuma hanya namanya saja. Kemudian berikutnya, waltazim tawqiral majlisi wa izharas sururi minad darsi wal ifadati bihi. lalu Syekh mengatakan waltazim tawqiral majlis, dan hendaknya engkau wahai penuntut ilmu untuk senantiasalah berkomitmen, bersungguh-sungguh dalam menghargai majelis taklim. Ini pesan dari beliau, ya, yang belajar di masjid maupun di kelas, ya, tolong bersungguh-sungguh dalam majelis ilmu. Mas, itu kelas berapa sih? 9 ya? 9 ya. 9 apa? Antum iya. 9 iya. Sampingnya ke sana. Nah, 9 apa? B. Semuanya 9B. Itu samping antum, sebelah kiri antum. 9B. Sebelahnya lagi B. Depannya teman-teman baju biru. Mas. Antum iya. 9 apa? B juga. Depan antum? C. Samping kanan antum? 9C. Gengnya Putra ya. Nah, udah keambil kunci Putra. Ya. Depan antum siapa namanya Putra yang pakai baju biru? Namanya siapa? Arga. Nah. Sampai mana tadi? Waltazim tauqira al majlis, ya. Hendaknya engkau wahai penuntut ilmu berkomitmen, bersungguh-sungguh dalam belajar, ya, menghargai majelis ilmu. Wa izharos surur minad darsi wal ifadati bihi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu ketika menghadiri pelajaran dia itu menampakkan kebahagiaan, ikhwan. Ya. Nah, masalahnya kalau kita ada pelajaran malah males, ada pelajaran males, sedih. Tapi kalau kayak tadi pelajarannya libur, pada senang. Ya. Jam kosong senang. Ya. Itulah kita. Kalau sekali dua kali sih ya wajar gitu ya, wajar dalam tanda kutip. Tapi kalau misalnya kita ada harapan pengen libur terus gitu, dan terbukti waktu tahun berapa itu pas ada wabah ya COVID, antum libur terlalu panjang, merasa bosan tidak di rumah? Tidak. Memang luar biasa ini ya alumni COVID-19. Kalau dulu anak waktu di kampus itu kan memang suruh belajar ya semester 4 kalau nggak salah. Semester 4 sampai semester 6. 7 kalau nggak salah. Belajar online. Itu banyak sekali di grup, banyak sekali teman anak di grup udah pada bosan sekali. Belajar lewat online. Karena kurang puas, ikhwan, belajar lewat online itu.
sekitar 1,5 atau 2 tahunan nih Ikhwan belajar online. 2 tahunan ya. Nah, ada yang lulus pas lagi COVID-19 ya. Kurang memuaskan. Kenapa? Karena saking lamanya online, nggak ketemu guru, nggak bisa bebas, kadang sinyalnya susah ya. Nggak ada kuota kadang. Tapi ada juga program kuota gratis. Antum dapat apa enggak pada saat itu? Nggak dapat? Di Darussunnah nggak ada kuota gratis? Kalau dulu di kampus kami ada. Kemudian belum lagi ketika online itu santrinya atau muridnya pada tidak menjaga adab ya, ditinggal tidur, cuma pajang foto orang yang nggak tahu kemana ya. Nah yang seperti ini tentunya merusak proses belajar ya. Makanya di sini beliau mengatakan wa idharos surur minad dars. Hendaknya seorang santri, seorang penuntut ilmu itu menampakkan kebahagiaan, senang ketika menghadiri pelajaran. Wal ifadati bihi. Dan hendaknya seorang santri itu mengambil faedah. Mengambil apa? Faedah dari pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ya kayak antum ini sebagian, Masya Allah, mencatat, ya, nulis, dan harapannya nggak cuma ditulis, tapi juga diamalkan. Ifadah bih, ya, mengambil faedah dengan apa yang disampaikan oleh seorang guru. Berapa menit lagi nih? 8 menit? Masih lama sekali ya. Ini sebenarnya ada pembahasan lagi, cuma sudah beda tema ya Ikhwan. Masih di poin yang sama, cuma beda tema. Kita akan di bab 3, yaitu tentang apa? Tentang adabut thalib ma'a syaikhihi. Poin ke-18. Kemarin kita bahas menjaga kehormatan guru, dan ini sebenarnya pembahasan masih menjaga kehormatan guru. Cuma anak potong-potong, dan mungkin kita sampai sini dulu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.